Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis yang beranggotakan saya sendiri, Sulis Rizdayatul Hidayah, Evi Agustin Rahayu, dan Frisna Septian Renaldi akan mempresentasikan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Untuk pembahasan yang pertama, kami akan membahas tentang apa sih Makkiyah dan Madaniyah itu. Pada dasarnya, kata Makkiyah dan Madaniyah bukanlah istilah syar'i yang konsepnya ditetapkan oleh Nabi. Kata Makkiyah dan Madaniyah hanya sekedar istilah teknis yang disepakati para ulama tafsir untuk merujuk pada sebuah analisis yang dipergunakan untuk mendapatkan data tentang suasana pewahyuan Al-Quran pada audiensnya yang pertama kala itu. Menurut Subhi Al-Sholih, setidaknya ada 3 definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, definisi ini didasari pada indikator tempat. Menurut definisi ini, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Makkah dan di sekitarnya, seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah, baik itu sebelum Nabi Hijrah atau sesudah Nabi Hijrah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Makkah dan di sekitarnya, seperti Uhud, Quba, dan Ula. Definisi kedua. Definisi kedua ini lebih memfokuskan pada orang-orang yang menjadi sasaran wacana Al-Quran. Menurut definisi ini, ayat-ayat Makkiyah ialah ayat-ayat yang menyeru kepada penduduk Makkah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah ialah ayat-ayat yang menyeru kepada penduduk Madinah. Dan definisi terakhir, definisi ini menitik beratkan pada fase dakwah Islam. Menurut definisi ini, ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah tersebut. Menurut pendapat lain, surat Makkiyah ialah wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah, meskipun surat tersebut tidak turun di Makkah. Sedangkan Madaniyah ialah surat atau ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, walaupun surat atau ayat tersebut itu turun di Makkah. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Evi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yakni tujuan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan di bawah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan berdasarkan keinginan Nabi. Yang kedua, untuk mempermudah memahami Al-Quran. Yang ketiga, agar dapat memahami nasikh dan mansukh jika terdapat 2 ayat, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Yang keempat, untuk mengetahui kronologi penurunan Al-Quran yang berangsur-angsur. Yang kelima, untuk mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, untuk mengetahui kesungguhan para sahabat dan generasinya untuk menjaga otentitas dari Al-Quran itu sendiri. Materi berikutnya yaitu kaidah konsep Makkiyah dan Madaniyah. Kaidah-kaidah yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan surah Makkiyah dan Madaniyah antara lain, yang pertama, pembahasan detail Makkiyah dan Madaniyah bergantung pada
riwayat nakliyah dari orang-orang yang menyaksikan perwahyuan pada saat itu. Yang kedua, pada dasarnya surah Makkiyah semua ayatnya harus masuk dalam klasifikasi surah Makkiyah. Begitupun dengan surah Madaniyah. Yang ketiga, ayat atau surah Makkiyah menasahkan ayat atau surah Makkiyah, begitupun dengan surah Madaniyah. Yang keempat, surah Madaniyah turun antara lain memberi pemahaman tentang surah Makkiyah, begitupun dengan sebaliknya. Yang kelima, terkadang juga terjadi sebuah surah yang sedang berlangsung turun, akan tetapi di tengah-tengah terkadang turun surah yang lain. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Krisna. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya yang selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Dari karakteristik surat Makkiyah ini kami merangkum setidaknya ada 8 karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu setiap surat yang ada di dalamnya itu terdapat kata sajdah. Yang kedua yaitu setiap surat yang ada di dalamnya itu terdapat kata kala, mengecualikan setengah akhir dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu setiap surat yang ada di dalamnya itu menggunakan terminologi ya ayuhan nas, bukan menggunakan terminologi ya ayuhal ladina amanu. Ini mengecualikan surat Al-Hajj. Kemudian yang keempat yaitu setiap surat yang ada di dalamnya itu memuat kisah Nabi Adam, kisah iblis. Ini mengecualikan surat Al-Baqarah. Kemudian yang kelima yaitu surat yang ada di dalamnya itu dimulai dengan huruf-huruf, misalkan alif lam mim, alif lam ra, shad dan lain sebagainya. Ini mengecualikan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ya, ini ada satu surat yang masih terjadi perbedaan pendapat, yaitu surat Ar-Ra'd. Ya, di surat Ar-Ra'd itu sebagian ulama ada yang mengatakan masuk dalam kategori surat Makkiyah dan ada yang mengatakan masuk dalam kategori surat Madaniyah. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu surat dan ayatnya pendek. Ini yang ketujuh yaitu isi di dalamnya yaitu dakwah kepada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir. Menurut saya ini berkaitan isinya. Yang terakhir ini juga menurut saya berkaitan dengan isinya, yaitu seruan kepada moralitas dan konsisten dalam kebajikan, dan juga dialog dengan orang-orang musyrik, banyak kata sumpah dan gaya bahasa tinggi. Itu yang menjadi ciri atau karakteristik surat Makkiyah. Yang selanjutnya karakteristik surat Madaniyah. Ya, di sini ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama yaitu setiap surat yang ada itu membicarakan tentang jihad. Ya, setiap surat itu membicarakan tentang jihad. Ini ciri-ciri surat Madaniyah. Ya, ini yang poin 2 ini saya balik menjadi poin 3 karena poin 2 ini panjang ya. Yang poin 3 ya, yang poin 3 itu dialog dengan ahlul kitab dan ajakan untuk memperkuat agama. Jadi kalau misalkan dalam surat Makkiyah tadi dialognya dengan kaum musyrik ya, maka di dalam surat Madaniyah ini dialognya dengan ahlul kitab, dan isinya yaitu ajakan untuk memperkuat agama, seperti itu. Kemudian yang poin yang saya loncati yaitu poin kedua sebenarnya ini adalah hukum dan penjelasannya setiap surat yang menyebutkan kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. Tetapi ayat 11 awalnya adalah Madani dan di dalamnya disebut kaum munafik. Ya, itu yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik dari surat Madaniyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.